saat usia berapa waktu terima Tuhan Yesus? Kalau sekarang kan katanya usia 24 ya. Waktu Iya, waktu terima Tuhan Yesus itu Pak Steven apa masih sekolah atau gimana? kalau kenal ya pertama kali mendapatkan pembelajaran tentang Kristen ya itu Mm-mm. dari SMP. Hmm. Cuman masih belum sungguh-sungguh terima Mm-mm. karena masih sempat ada eh gejolak lah, masih ada pergolakan dalam hati. Makanya singkat cerita di umur 17 lebih lah, jalan 18 tahun, Pak. Itu ketika Mm-mm. saya tamat SMA itu. Mm-mm. Tamat. Yang dibaptisnya itu Pak, yang belajar belajar Alkitab tuh dari SMP, tapi kan Mm. saya nggak pernah maksa anak saya gitu loh. Iya, Pas dari SMA-nya SMP itu dibaptisnya ya waktu SMA itu. lulus SMA lah beliau lalu siap mau dibaptis seperti itu. Lalu sekolah teologinya gitu. Makanya saya dibaptis pas sudah besar, bukan pas masih 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 SMP. masih SMP enggak. SMP bukan, Iya, iya. SMA udah lulus, udah mau kenaikan lah lulusan ya Cong ya, lulusan SMA lah. Karena saya Pak waktu di Madura, waktu di Semarang, ya teman-teman saya ya guru-guru ngaji, ya anak-anak remaja masjid, ya secara tidak langsung kita juga terdoktrin. Saya juga sempat itu yang terdoktrin dari keluarga yang di Semarang. Waduh, lumayan juga doktrinnya. Dan Nah, itu kayaknya yang nggak baru bisa. mau baru saya mau tanya itu, Pak. Bagaimana kesaksian Bapak mengenai respon saat teman-teman Bapak itu tahu Bapak hendak mengenal Kristus lebih dalam gitu? Jangankan mengenal Kristus, ketika mereka mendengar saya ke Kalimantan pun mereka sudah, wah ini pasti nyusul mamanya nih, wah ini pasti Kristen. Nah begitu. Karena waktu saya SMP kan saya di Semarang kelas Iya. 1 kelas 1 SMP. Teman-teman keluarga mereka kan sudah banyak yang tahu kalau rupanya ibu saya nih, Ibu Diana, itu sudah di Kalimantan dan menjadi Kristen. Makanya tidak sedikit, tidak jarang saya mendengar ocehan-ocehan orang-orang, "Ah, itu mau jadi Kristen, mau jadi kafir, bla 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 bla." Dan terdoktrin hampir setiap hari, dan setiap mau berangkat sekolah itu mbah saya yang di Semarang dia berkata, "Jangan ikut kamu jadi kafir." Nah, begitulah Pak bahasanya. Bapak tak mungkin tahu sendiri lah. Ya Iya, mungkin iya. kalau terlalu vulgar agak tidak enak di sini. Iya, betul, betul. Pokoknya begini Pak ya, karena perkataan itulah yang membuat sampai saya berpikir seperti ini. Aku dari jauh-jauh dari Madura ke Semarang ke sini belajar Alkitab. Saya di asrama melihat teman-teman yang doa pagi, ibadah minggu. Ini orang kok doa kepada yang katanya Tuhan, tapi Tuhan kok mati, ya seperti itulah. Makanya untuk terima Yesus itu bukan suatu hal yang instan saya sungguh-sungguh terima, enggak, karena masih ada pergumulan tersendiri, ada gejolak lah, sehingga suatu ketika Tuhan proses saya lewat sakit. Saya Oh juga ya? dulu pernah sakit Pak, Oh ya? sakit hepatitis, saya hepatitis B. Mhm. Nah singkat Mau cerita anu, lagi, pas mau ikut tes ya Cong. iya, dan memang selama SMA Ibu Diana ini, mama saya sering ngomong, Tuhan mau kamu jadi pendeta begini 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 ya. Jangankan menjadi pendeta, menjadi orang Kristen pun tidak terfikirkan bagi saya pribadi ya. Apalagi bisa pelayanan, sangat tidak terfikirkan. Nah, singkat cerita ketika saya mau tes, saya check up di Rumkit Pontianak, Rumkit TNI di Pontianak. Dan di situ saya dibilang sama dokter saya itu positif hepatitis B akut. Dan hepatitis saya itu sudah mengarah ke sirosis. Nah, dokter bilang, kalau kamu sudah di sirosis, kamu tinggal satu langkah lagi ke kanker hati. Di situ tuh rasanya, waduh, dunia ini Pak, rasanya runtuh rasanya. Iya. Itu memang sakit yang tidak berdarah tuh ya seperti itulah. Memang saya rasakan.
kayak divonis hukuman mati saya itu. Langsung kayak, hah? Gitu. Karena begini, saya itu badannya sehat. Sama sekali nggak kelihatan sakit. Tetapi ketika terima hasil dari lab, kan dites darah kan, wah itu kaget-kagetnya. Rasanya mau pingsan saya itu, rasa divonis mati. Bayangkan Pak, kita hidup kita sehat-sehat, tapi kita divonis dokter seperti itu. Dan saya ada pergumulan dalam hati. Dan ketika perjalanan pulang dari rumah sakit pun, ibu masih berkata, Tuhan mau kamu jadi pendeta, Tuhan mau kamu pelayanan. Enggak, masih belum dulu. Dan dari suara hati kecil saya mungkin bisa dikatakan nazar ya. Saya ngomong begini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau aku jadi pelayan, tolong sembuhkan sakit saya. Nah, singkat cerita, selang beberapa bulan, saya kembali lagi ke rumah sakit untuk cek perkembangan penyakit saya, karena kan saya ada dikasih obat sama dokter. Tapi selama berbulan-bulan itu saya di rumah, saya nggak pernah menyentuh obat dari dokter. Saya ngomong begini terus, entah siang sebelum tidur, Tuhan, kalau emang Tuhan mau saya jadi pelayanmu, sembuhkan saya. Sering kali saya ucapkan seperti itu. Dan singkat cerita pas saya mau tes, hasilnya non reaktif. Artinya begini, virus ini dia masih ada, cuman tidur. Nah, waktu cek pertama kali dia ini Pak, ganas lah gitu, ganas dia. Makanya dikatakan kok sirosis kan. Tapi ketika saya cek lagi ke situ, non reaktif Pak. Artinya dia hampir mati lah begitu, dan nilainya juga semakin kecil. Saya lupa nilai ininya, tapi ada nilainya dia. Dan dokter bilang, kamu minum apa aja, kamu cepat sekali perkembangannya. Biasanya orang dari hampir ke sirosis sampai di titik ini itu perlu waktu bisa bertahun-tahun. Kamu cuma berapa? 3 bulan Pak, 3 bulan, tak nyampe 3 bulan mungkin. Kamu bisa cepat ini. Kamu minum apa? Kamu minum obat apa? Saya nggak minum obat dari dokter. Saya cuma minum jamu temulawak buatan mama saya. Kenapa nggak minum obatnya? Saya nggak suka obat-obatan. Dan ketika saya terima hasil itu, saya kembali kaget Pak. Apalagi dokter bilang kan, dari penyakit yang hampir sirosis ini ke titik ini kan perlu bertahun-tahun. Saya nggak nyampe 3 bulan. Di situ saya sempat sadar bahwa memang Tuhan yang mau pakai saya. Dan semenjak saat itu juga saya belajar lebih dalam, dan akhirnya saya dibaptis dan saya menyerahkan kehidupan saya buat Tuhan. Makanya begini Pak ya, Puji Tuhan. terkadang memang ada banyak sekali cara Tuhan untuk memproses kita, dan seringkali kita nggak sadar kalau kita lagi diproses sama Tuhan. Begitu Pak. Makanya ketika saya dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin entah masa lalunya kelam, atau dia sedang ada pergumulan dengan kesehatannya, saya percaya Tuhan lagi proses dia. Dan seringkali saya kasih penguatan, kalau Tuhan bisa menyembuhkan saya, kalau Tuhan bisa memulihkan saya, dia Tuhan yang sama yang bisa memulihkan kehidupan kamu. Dan puji Tuhan, nilai-nilai kekristenan itu sudah saya terapkan dari semasa saya kuliah Pak. Dan sampai detik ini, Tuhan masih pelihara saya, makanya saya bisa berbicara di live malam ini. Amin. Itu semua bukan karena Amin. kekuatan saya, tapi karena pemeliharaan dari Tuhan. Oh, puji Tuhan ya Pak ya, luar biasa. Sebetulnya kalau tapi- diceritakan Pak, aduh panjang sekali Pak. Panjang sekali. Makanya Karena saya sendiri kadang bingung harus memulainya dari mana. Karena proses Tuhan itu, aduh, panjang sekali lah pokoknya. sebenarnya Pak, Panjang. bapaknya anak saya ini kan polisi. Nah, Oke. beliau itu, anak saya itu dulunya ada akar pahit gitu. Ya, ada akar pahit dengan bapaknya, sehingga anak saya ini ngotot mau masuk TNI gitu. Mau masuk TNI, saya bilang kamu itu dipilih Tuhan mau pelayanan. Anak saya bilang, aku nggak mau. Ingat ya, kalau aku sudah sukses, awas ya papaku. Jadi kan namanya anak ya Pak ya, melihat mamanya itu dia apa-apain ya. Jadi
Iya. ada kepahitan gitu ya awalnya. Makanya anak saya bilang, "Nggak, aku nggak mau jadi pendeta, aku mau jadi polisi," bilang gitu. Dan ketahuan sakitnya itu dites anak saya itu taunya pas waktu tes kesehatan nih Cong ya, di room kit itu. Awalnya Medical check up. kepahitan. Medical check up. Oh iya betul. Kalau medical Nah, check up di situ kan ketahuan. dia memang dari rambut sampai kuku kaki kan dicek semua. Dan Iya. semua nilainya bagus. Apa rekam jantung saya bagus, semuanya bagus, apa darah semua. Cuman kendala di sini. Di hati. Dan disitulah saya sempat campur Drop. aduk, Pak. Enggak drop, Sisi Pak. saya- Stres anak saya, Pak. Depresi. Iya. Karena begini, saya sampai ngomong gini ya, Tuhan, saya ini baru belajar Kristen loh ini. Saya baru belajar loh ini. Belum jadi pendeta. Masih belajar. Iya. Tapi sudah proses luar biasa seperti ini. Tuhan, masa lalu aku itu sudah kelam. Masa kecil aku tuh sama sekali bukan masa kecil bahagia. Nggak ada bahagianya sama sekali. Masa kecil aku suram. Tapi kok kenapa masa depan aku juga suram, Tuhan? Kok jahat banget. Sampai begitu, Pak. Karena Ngerasa Tuhan tuh untuk jahat pemikiran dengan anak saya. anak SMA kan begini, Pak. Sukses, dikatakan sukses itu kan ketika dia keterima PNS, masuk polisi, masuk tentara. Nah, itulah masa depan sukses kan. Makanya ketika kita mendengar berita kita divonis demikian, kan otomatis kita kan nggak bisa daftar toh. Makanya saya menganggap diri saya gagal banget lah. Udah masa kecil suram, nggak bahagia. Depresi, masa Pak, depan anak apa? saya. Kayak ngamuk, kayak orang gila anak saya, Pak. Terus terang aja ngamuk. Dan saya terbeban, tau nggak, Pak? Kaca loh, Pak. Kaca di rumah itu diginiin, dihantamnya. Gitu. Dihantamnya dan malah sampai nangis karena depresi ya, sampai ngerokok itu, Pak. Mau 2, 3, 4 bungkus satu hari. Dibilang, Tuhan itu cuma pilih mama, bukan saya, katanya. Tuhan itu cuma baiknya sama mama, bukan aku, kata dia bilang. Kenapa kok Tuhan itu giniin aku, Ma? Sampai nangis, Pak, sampai nangis. Saya cuma bilang gini, aku doakan ya nak, aku doakan ya nak ya, mama doakan ya nak ya. Nggak percaya aku sama Tuhan, udah ngamuk. Namanya laki-laki gimana sih, Pak? Iya. Laki-laki. Ya. Iya. Saya cuma begini, oh Tuhan Yesus tolong saya Tuhan, saya bilang, ampuni anak saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya ngerasa saya gagal ya Pak ya dulu. Iya. Saya ngerasa jadi orang tua, saya membuat anak saya itu menderita gitu loh. Dan yang paling gagal adalah di saat anak saya itu ada kepahitan sama papanya. Saya bilang gini Pak ya, coba kamu buang akar pahit kamu sama papa kamu, buka pintu hati kamu, saya bilang gitu. Nah, banyak kamu berdoa nak, gini nangis anak saya itu Pak. Memang ya Pak ya, namanya saya aja pernah dipukul di depan anak saya sama papanya ya. Dan itu mungkin adalah rekam jejak anak saya, bagaimana saya sebagai mamanya itu di KDRT ya Pak ya. Dan anak saya merasa tidak bahagia. Saya merasa gagal gitu loh. Nah, tambah gagal lagi, saya jadi hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan untuk mengampuni, tapi anak saya ada akar pahit sama papanya sendiri. Itu jadi beban loh Ibu, beban loh. Betul. Jadi bertolak belakang dengan hati saya gitu loh. Tahu kan, saya selalu mengatakan ke melalui firman Tuhan, kita harus mengampuni, kita harus memaafkan, kita harus membuang akar pahit. Tapi anak saya sendiri enggak gitu loh Pak. Tahu nggak? Jadi beban ke saya gitu. Tapi saya berdoa, tidak putus-putus. Saya bilang, anakku, Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan pakai kamu, Tuhan itu sudah menyiapkan masa depanmu, kamu dia akan jadi hamba Tuhan. Saya sudah mendengar suara Tuhan, gitu loh Pak. Tuhan tunjukkan kuasamu Tuhan. Cak ya setiap malam, anak saya nggak tahu Pak. Saya nangis, saya tengah malam selalu berdoa, saya bawa dengan puasa gitu kan. Saya bikin anak saya jamu Pak, temulawak. Minum nak, minum. Ya anak saya itu ya tak iya Pak awalnya, nggak terlalu percaya gitu, ya tak iya jak gitu mah. Nah, tapi saya bilang itu gimana Cong, ada perubahan nggak? Saya belikan obat Pak ya, kurkuma, nggak diminum sama sekali. Tapi waktu mau minum jamu itu mau saya buatkan.
Tapi kan selain kita kan gini, bukan bikin jamu, minum jamu, tapi kan lebih manjur lagi doanya kepada Tuhan kan, mengandalkan Tuhan toh. Saya Iya. bilang, Tuhan, jika Engkau memilih saya Tuhan, pilihlah juga anakku ini Tuhan. Saya bilang begitu. Saya sudah gagal jadi seorang istri Tuhan, tapi jangan buat saya gagal menjadi seorang ibu, Iya, apalagi jadi hamba Tuhan. Ya, Iya. terus terang aja Bapak Ibu, saya merasa saya tidak masalah saya jadi gagal sebagai seorang istri, tapi saya tidak mau jadi gagal seorang ibu. Iya, iya. Betul. Nah, apalagi anak saya ini anak cowok satu-satunya, gitu. Nah, makanya Bapak Ibu dengan berderai air mata itu ya, yang namanya masih meras jamu, doa. Sebelum diminum anak saya tumpang tangan. udah pasrah sama Tuhan, tumpang tangan Tuhan. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Dan setelah berapa bulan itu, Cong, lalu kamu mau minta tes itu, yang tes darah itu, Ya, dua bulan lebih itulah. kurang lebih Kan 3 bulanan ya. Harus check up lagi perkembangannya gimana. Makanya puji Tuhan, nilainya bagus dari statusnya aktif ke non reaktif. Jadi non reaktif Pak. Apa saya nggak nangis Iya. gemetar? Iya, 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 iya. Dan itu sebetulnya didapatkan dengan waktu yang bertahun-tahun. Tapi puji Tuhan ini tidak sampai 3 bulan. Luar biasa. Masih ada itunya, bukti-bukti di rumah sakitnya masih ada saya simpan. Kan itu kan Dokter ada. bilang gini, nggak mungkin ini, nggak mungkin. Kok bisa non reaktif? Dia bilang begitu kan dokter itu. Masih ada saya Iya, iya. Hepatitis B bagaimana sudah reaktif jadikan non reaktif kan? Iya, Gitu. iya. Cuman memang tanda-tanda hepatitis itu memang sudah saya ini. Karena SMA itu mata saya sudah kuning memang. Memang Oh, iya? agak kuning. Iya. Mata saya kuning. Cuman kuku puji Tuhan enggak. Kuku Kamu enggak. Cong, Cuman yang di Semarang waktu kamu mama ambil itu kan kamu sudah sakit apa itu namanya? Sakit Saya sakit tipes Tipes. itu tipes itu sudah 3 kali saya Pak. Tipes. Ya itulah karena saya bilang kan kenapa saya di Jawa itu sakit tipes. Saya itu Pak ya selama hampir 3 tahun saya hidup, perut saya tuh saya yang isi sendiri. Dalam arti saya makan nggak makan itu urusan saya. Karena di rumah tuh memang itu rumah keluarga. Dan memang kalau semuanya saya ngomong, Mbah saya minta makan, iya makanlah. Tapi pintu dapur dikunci Pak. Makanya gimana toh? Makanya selama di Semarang saya ngamen, saya jaga parkir, saya juga ngepang waktu itu. Oh, Ya, jadi di sekitar rumah saya itu di Semarang, boleh Bapak cross check di daerah-daerah Simpang 5 itu ada toko roti dan itu nggak jauh dari situ SD saya di situ Pak. Jadi begini, setiap jam 12 kan saya pulang sekolah, ya kan? Itu tahun-tahun 13. Jam 12 siang ketika kami pulang sekolah, saya mampir di toko roti itu untuk apa? Saya minta remah roti, Pak. Remah roti itu seperti ini. Roti-roti yang gosong. Roti-roti yang bantet, yang gagal produk, dan juga roti-roti yang berjamur. iya. Itu yang saya makan, Pak. Jamurnya saya pisahin, yang bagus yang saya makan. Buat apa? Iya. Biar saya bisa tetap hidup. Dari hasil ngamen, saya bisa makan, beli nasi untuk ngisi perut saya. Andaikan Pak ya, saya mati di jalan, gak ada yang tahu Pak ibu saya. Karena begini, bapak saya nggak tahu di mana, sudah bahagia dengan dunianya. Ibu Diana sudah di Kalimantan, dan saya dengan adik saya yang namanya Angel. Itu Pak. Ada satu kali momen yang sampai mati pun nggak akan pernah saya bisa lupakan Pak. Saya subuh-subuh, ya belum sih subuh, mungkin tengah malam, mungkin sekitar jam 2, posisi hujan. Jam 2 malam, posisi hujan, saya baru pulang ngamen, saya dapat uang itu berapa belas ribu. Belasan ribu. Saya belikan nasi bungkus Pak. Saya beli nasi bungkus, niatnya saya mau makan di rumah. Nah, ketika saya sudah beli nasi bungkus sama tempe mendoan, saya pulang ke rumah, saya lihat adik saya Pak, si Angel itu duduk di pojokan kamar, dia duduk, ya posisinya begini, pegang perut. Saya tanya kenapa? Lapar.
Di situ Pak, waduh, hati Pak saya tuh rasanya jatuh Pak. Itu saya kelas 6 SD Pak. Oh ya, Saya sudah kelas 6 mengalami. SD. Kelas 6 SD. Wow. Tuhan saksi perkataan saya. Dan nasi bungkus yang saya beli itu kami makan berdua Pak. Heeh. Dan setelah itu baru kami tidur sama-sama. Kalau kita boleh merasakan Pak ya, Iya. tengah malam perut lapar itu sakit loh Pak. Iya, Makanya iya. sampai kita nggak bisa tidur sakit Pak. Makanya sampai detik ini saya sangat menghargai yang namanya sebutir nasi. Iya, iya, iya. Tidak jarang saya dengan istri bisa cekcok atau saya sering marahin anak saya negur adik saya hanya perkara nasi Pak. Karena saya tahu dulu saya pernah hampir mati gara-gara nggak makan nasi. Jadi saya sangat menghargai yang namanya satu butir nasi. Dan nilai itu tetap saya bawa sampai detik ini Pak. Ya pokoknya di Semarang, di Jawa itu proses Tuhan luar biasa Pak. Saya ngepang dari Dan Ibu Diana tahu itu? Enggak. Ya, Saya tidak Ibu tahu. Diana enggak tahu? Ibu Diana nggak Karena- tahu karena begini. Biar aku aja yang cerita. Karena begini Pak, Heeh. Ibu ngasih saya HP. Heeh. Nah, HP saya Pak, saya taruh di kamar. Nah, Uh-uh. ketika saya pulang dari luar, hasil pulang dari mana? Dari parkir kalau nggak salah. Saya pulang HP saya hilang. Loh. Nah, berbulan-bulan baru saya kepikiran sepertinya itu bukan hilang, bukan saya yang salah naruh, tapi itu adalah upaya untuk keluarga saya memisahkan komunikasi antara. Oh. Oh, right. Makanya selama beberapa bulan saya nggak ada komunikasi. Oh. Makanya saya bilang begini Pak. kalau saya Sedangkan masih uang di itu jalan saya pun- kirim gitu Ya. Pak. Oh. Sering juga saya nggak pulang ke rumah, tidur di masjid, tidur di emperan toko, kadang di pos kamling, di pos satpam, di SPBU, bareng teman-teman saya, teman-teman ngamen Pak. Terminal Kendal Semarang, Semarang Demak, itu tempat saya dulu. Makanya, aduh Pak, semua kenakalan dari ngelem, ngobat, itu semua sudah Pak. Kelas 6 SD, 1 SMP. Karena apa? Saya merasa bagaimana Mbak ya? Saya agak susah jelaskannya. Saya serasa itu dunia nggak adil Pak. Ya, ya, ya. Nggak adilnya begini. Pernah juga satu kali saya mau berangkat sekolah SD itu Pak, SD kelas 6. Saya mau berangkat sekolah, sampai di gerbang saya lihat ada teman sekelas saya Pak, diantar sama bapaknya Pak, diantar sekolah. Di situ saya tangis, saya iri Tuhan, dari beribu-ribu jutaan anak laki-laki di dunia, kenapa Pak harus saya yang ngalamin? Nangis Pak, nggak jadi saya sekolah, saya bolos waktu itu Pak. Beneran saya sakit hati. Kenapa? Aduh, kok masa kecil saya kok begini banget sih? Kok nggak ada bahagianya, sama sekali nggak ada bahagianya. Ibu di mana, bapak saya kemana, saya di mana? Makanya andaikan Pak ya, saya dikarungin orang Pak, dikarungin orang, nggak ada yang tahu. Ini seharusnya Zaman sekarang ini ya, saya dikarungin orang, dijual ke Kamboja, nggak ada yang tahu Pak. Terus terang. ini harusnya Gen Z banyak yang denger ini seharusnya di room ini ya. Perjuangan Pak Steven ini, aduh. Seharusnya Gen Z ini seharusnya diundang di sini ya Bu Diana ya. Dengerin Apa Pak itu, Steven Pak? ini ya. Jadi kan gini, saya dipisahkan sama anak saya. Komunikasi itu diambil HP-nya. Saya sudah ngasih HP, Pak. Ya. Dan HP itu diambil, saya nggak tahu kan. Nah, sedangkan setiap bulan itu, mbahnya itu minta uang ke saya, termasuk uang sekolahnya. Iya. Gitu loh, Pak. Saya nggak tahu, itu pun anak saya nggak dikasih makan, nggak dikasih uang saku, sampai akhirnya anak saya itu cari saya di mana, Cong, dulu, Cong? Facebook kah mana? Oh ya, itu waktu saya di warnet. Oh. Kayak ke warnet, ya kan musim-musim gitu Pak. Orang-orang apa, seumuran saya kan suka PS, suka warnet. Iya, iya. Saya coba iseng-iseng bikin Facebook. Iya. Bikin Facebook dan coba cari awalnya siapa ya? Diana, nggak dapat Pak. Lulu Diana nggak dapat. Lalu apa ya waktu itu ya? Akunnya Mama ya, Aries kah atau apa? Lulu Diana Ismardiana, Aries, Pak. Diana Aries. Aries Pak. Nah itu Pak, baru saya dapat Pak.
Baru saya tambahkan pertemanan. Dari situ Pak saya mulai pelan-pelan membangun ini lagi. Dan saya pun juga nggak tahu kalau rupanya mama saya ini Ibu Diana tuh kena rampok di Kalimantan. Oh, Karena itulah memang nggak ada komunikasi sama sekali. iya iya iya. Tapi memang Tapi saya harapan tetap- tapi harapan saya Bu tetap, Diana Pak, ini tiap luar bulan biasa. itu, tiap bulan saya itu kasih kirim anak saya. Makanya saya sebenarnya Pak dibilang kecewa, saya kecewa banget gitu loh. Iya Oh iya. Tuhan, tahu-taunya anak saya itu ngasih kabar saya melalui Facebook bahwa ma aku sakit. Nah, ma aku sakit. Jadi Hmm. sakit apa? Dan waktu itu saya juga kerja di Malaysia Pak, jadi pembantu saya. Oh. Jadi tukang cuci piring di kedai. Dan saya sambil jualan barang-barang kayak ini. Saya jualan ini dari dulu, Pak. Nah, Oh. saya mikir gini kok akhir-akhir ini kok jualan saya kok banyak laku ya, sampai seminggu itu dapat 10.000 ringgit, Pak, saya, Pak. Oh. Nah, tahu-taunya apa? Tuhan tuh baik loh, teman-teman. Saya aja bertanya, kok uangku kok banyak gitu loh. Kok Iya. orang banyak beli. Ternyata enggak lama anak saya inbox saya di Facebook ngasih tahu kalau anak saya tuh sakit. Tahu Iya. enggak? Iya. Salam Pak Iktus. Jadi di saat saya kayak gitu, saya langsung pergilah anak saya tergeletak, Pak. Oh. Udah kurus kering, tinggal kayak tulang. Tulang. Saya peluk, saya angkat anak saya, Pak. Wih, nangis dah kayak nangis Bombay. Dibilang, "Ma, aku ikut mama aja ke Kalimantan ya," katanya. Saya bawa adiknya dulu lah ke sini. Sebelum Rio tuh terakhir, saya ambil kloter terakhir karena saya kan nggak mampu, Pak. Gitu loh. Iya. Iya. Saya dari nol. Sedangkan adiknya itu saya titipin ke orang, saya gaji adiknya itu. Oh. Nah, jadi beda-beda Pak. Rio di mana, adiknya di mana, saya di mana gitu loh. Pisah-pisah, tapi saya tetap tanggung jawab. Iya iya. Iya. Nah, setelah itu Pak, setelah itu saya jemput Rio, saya bilang, "Oh enggak, kamu ya udah nak, kalau kamu mau ikut mama ayo." Tapi saya sama sekali ya, meskipun saya masukkan anak saya ke sekolah yayasan Kristen, Iya. saya tidak maksa dia jadi Kristen. Oh. Minimal pembelajaran itu nilai-nilai kesopanan, moral, ya kan? Pendidikan di yayasan Kristen kan banyak, Pak. Bagus-bagus. Iya. Saya tidak ada yang namanya keinginan kamu masuk Kristen gitu, enggak ada. Ya. Ya, jadi meskipun misalnya dia masuk Kristen ya karena imannya anak saya yang bertumbuh gitu loh. Iya, betul betul. Nah, dari situlah Bapak Ibu, saya itu kecewa karena setiap bulan saya ngirim anak saya uang, anak saya kelaparan. Nah, padahal yang dikasih foto ke saya, anakmu itu loh nggak mau ngomong sama kamu, anakmu habis ngaji sampai jam 12 gini, Pak. Biar nggak ikut gila kayak kamu, katanya. Nggak Iya, gila iya. kayak kamu. Iya. Udah, nek kan orang Jawa ya Pak ya, Semarang. Iya. Nek awakmu gila ya gila aja dewe ngono. Saya sebenarnya mbahnya yang perempuan itu kakak kandung mama saya. Cuma tinggalnya kan di Jawa, jadi pakai bahasa Jawa Madura. Tante saya itu kan Terpandang. perempuan yang cuman kelihatan matanya aja itu Pak. Itu tante-tante saya itu. Tahu kan maksudnya? Dan Iya, tahu. saya itu SMP. Boleh Bapak cross check? SMP saya tuh di SMP Wali Songo 1 Semarang. Oh. Di Jalan Kiai Kimangun Sarkoro di depan stadion di Ponorogo. Oh. Itu SMP saya dulu. Iya. Makanya dulu sempat ada keributan lah waktu saya dari SD transisi mau ke SMP kan. Karena awalnya saya mau dimasukkan pondok pesantren. Nah, cuman Ibu Diana ngelarang. Makanya mereka muter otak gimana caranya saya ini masuk sekolah Islam. Nah, makanya dimasukkan ke sekolah situ, Pak. Mirip-mirip sih, Pak. Dia pelajaran agama kan dipecah jadi 8 cabang. Fikih, akidah, akhlak, dan sebagainya lah. Makanya ketika mendengar nama Yesus itu ada hal yang waduh anti banget. Dulu aja saya juga pernah membuli teman saya yang Kristen. Waktu SD ada teman saya Kristen itu 2, 1 laki 1 perempuan, itu dibully Pak bisa-bisa.
Ah. Jadi Hanya kami kalau ini ingat tukang itu, bully aku semua ya merasa Pak bersalah ya. sekali. Oh, begitu ya Bu ya. Iya. Kalau saya sampai ngeludah teman saya, mukanya saya ludah Pak. Oh ya. Lalu terjadilah saya diludah orang penginjilan. Oh, iya 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 iya. Iya. Tapi luar biasa ya, apa namanya perjalanan masa-masa Pak Stephen ini berjuang dan di sisi lain Ibu Diana juga mendoakan. Itu luar biasa. Saya kadang-kadang mikir ini seharusnya anak-anak sekarang ini banyak banyak mendengar yang seperti ini nih seharusnya gitu loh. Luar biasa kesaksiannya Pak Stephen. Iya. Saya nangis Pak. Dengar anak saya kayak gitu tuh nangis Pak. Kok tega anak saya itu nggak dikasih makan? Kok tega anak saya itu jadi pengamen Pak? Kok tega gitu loh? Gitu. Kan karena saya merasa saya bertanggung jawab. Saya ngirimin anak saya uang gitu loh. Kok tega sih bilang. Tapi itu ya Bapak Ibu ya, cara Tuhan itu adalah kebenaran itu pasti terungkap. Lambat tapi itu pasti gitu loh. Coba kalau anak saya nggak mencari saya di Facebook, saya nggak tahu, saya pikir anak saya nggak mau sama saya gitu loh. Karena saya Kristen. Makanya Bapak Ibu, saya pernah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu harga mati. Meskipun suami, meskipun anak itu nggak mau dengan saya tidak masalah. Yang penting Tuhan Yesus sayang dengan saya. Iya, iya. Saya loh mengikhlaskan sudah Pak, bener loh. Kalau memang suami saya buang saya karena saya cinta Tuhan Yesus, karena saya masuk Kristen, tidak apa-apa. Dan saya sudah dipisahkan sama anak saya berbulan-bulan, udah mungkin setahun atau mungkin lebih Pak. Karena lama Pak ya, namanya juga kita rindu dengan anak itu lama. Saya bilang ya udahlah. Yang penting anak saya baik-baik. Toh setiap yang dikirim itu anak saya lagi ngaji. Tidur di kasur sampai mangap itu karena ngaji. Anak kamu wes tak sunat loh ya. Mau minta uang, mau disunat minta uang. Udah disunat dikirim fotonya. Berarti kan memang anak saya pikir anak saya memang enggak mau dengan saya. Saya bilang oh ya udah gitu, nggak apa-apa, yang penting anak saya sehat gitu. Anak saya tuh baik-baik. Itu Bapak Ibu ya. Disunat loh. Mohon maaf, disunat. Titik anak saya tuh difotoin ke saya sama mbahnya. Nih anak kamu biar nggak jadi kayak orang Kristen, anakmu sudah tak sunat katanya. Iya iya iya. Memang dulu Pak sempat ada yang namanya perasaan untuk membenci orang tua. Bayangkan Pak, untuk membenci orang tua. Itulah memang Karena keadaan ya. jahatnya doktrin. Hampir mungkin dicuci otak lah mungkin waktu itu saya dulu ya. Sempat Pak ada perasaan membenci. Membawa-bawa masa lalu, mengatakan bahwa itu mamamu Kalimantan ninggalkan kamu. Jadi Kristen, nikah lagi, bla 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 bla. Sampai saya berpikir seperti ini, wah jangan-jangan benar juga nih. Mas saya di Kalimantan hidupnya enak begini-begini, saya pontang-panting entah mati pun nggak ada yang tahu di sini. Maka sempat ada perasaan benci Pak waktu itu. Iya, Sama ibu sendiri. Iya. Ya karena doktrin itu Pak. Saya tidak dikasih waktu untuk dengan anak saya. Anak saya didoktrin kebencian kepada saya. Tapi Bapak Ibu, saya mengikhlaskan anak saya loh. Yang penting anak saya bahagia. Karena saya pikiran positif kan. Iya. Yang penting anak saya bahagia. Anak saya di sana sudah disunat, enggak apa-apa. Dia rajin ngaji, enggak apa-apa, dengan harapan kalau ngaji berarti kan jadi anak yang baik, seperti itu. Saya enggak terlalu pikir macam-macam. Saya ikhlas anak saya itu meninggalkan saya dulu, ya. Saya ikhlas loh. Tapi saya enggak tahu kalau kenyataannya anak saya digituin gitu loh. Benar-benar nggak tahu saya Bapak Ibu. Ternyata anak saya didoktrin lain, anak saya nggak dirawat, anak saya sampai yang paling saya sakit anak saya itu teman-temannya ngelem, terus ikut-ikut bis-bis gitu, ngamen gitu. Tindi. Dia tindih. Iya. Pernah tindi juga dulu. Tapi tato Jadi enggak ya? itu, Tapi Semua tato jadi Pak. itu saya kalau ingat Bapak Ibu ya,
anak saya ini setiap kesaksian ini saya selalu nangis karena saya nggak terima gitu loh. Kok Aduh maaf Bu, gitu, gitu loh. saya jadi Oh nggak apa-apa, Pak. Biar orang tahu bahwa doktrin itu jahat gitu loh. oh, Nggak apa-apa, saya nggak masalah meskipun saya nangis. Karena ini memang kesaksian hidup yang harus dibagikan bahwa anak saya didoktrin sedemikian rupa gitu loh. Saya sudah bertanggung jawab. Saya sudah bertanggung jawab. Saya sudah ikhlaskan anak saya gitu loh. Saya ikhlas loh Pak. Saya bilang mantan suami ninggalin saya ikhlas. Anak saya ninggalin saya ikhlas. Saya ikut Tuhan Yesus aja gitu saya pada dari dulu gitu. Jadi saya bilang Tuhan Yesus itu harga mati ya karena seperti ini Bapak Ibu. Apakah Anda tahan kalau Anda ditinggal anak Anda? Apakah Anda tahan ditinggal pasangan Anda? Saya tahan. Saya karena saya berserah sama Tuhan gitu loh. Kak Diana sudah mengampuni, saya mengampuni Bapak Ibu. Cuma kalau mendengar cerita begini, kesaksian itu sedih. Tapi saya mengampuni, nggak ada saya dendam lagi. Dulu saya memang dendam, sekarang udah enggak. Cuma sedihnya nggak hilang-hilang kalau inget kayak gitu. Karena kenapa? Saya bertanggung jawab. Kok anak saya nggak dikasih makan, nggak di sekolah nggak dibayarin gitu loh. Nggak dibayarin sekolahnya. Saya yang ngurus sekolahnya anak saya, semua saya bayar berbulan-bulan. luar biasa Ibu. Anak saya dijauhkan dari saya. Anak saya didoktrin untuk membenci saya. Dibilang, mama kamu udah inget sama kamu. Mama kamu nggak tanggung jawab. Mama kamu lari sama laki-laki orang Kristen. Makanya mama kamu gila lah ini itu. Semuanya diracun ke anak saya Pak. Waduh, Pak Stephen dalam kondisi seperti itu, Ya benci lah dengan saya pastinya. aduh, itu Ada terlalu perasaan benci gitu loh. dalam sekali ya Pak Stephen ya. Ya itulah Pak. Terus terang. Ada satu kali begini Pak ya. Waduh ini pun. Jadi pernah satu kali waktu kami baru pulang dari ngamen Pak. Saya sama teman-teman rame Pak. Saya sama teman-teman rame. Di situ ini Tuhan kasih perkataan saya. Iya. Jadi pas habis ngamen kami bagi-bagi hasil, kami minum Pak. Kami beli ciu. Ciu itu arak Cina lah. Orang Semarang pasti tahu ciu. Iya. Kami beli ciu, kami beli kerating deng. Teman-teman saya ada yang beli autan, baygon Pak. Baygon matang itu ditumbuk Pak. Ditumbuk, dicampur di ciu. Habis minum-minum itu teman saya ada yang meninggal juga Pak. Karena minum itu, karena miras oplosan itu juga sudah saya lewati Pak. Dan puji Tuhan, Tuhan nggak panggil saya, Tuhan kasih saya kesempatan untuk memperbaiki. Masih diselamatkan ya Pak Stephen ya. Teman saya ada yang meninggal Pak karena miras oplosan itu. Ya memang, aduh, kalaupun saya meninggal pun paling masuk tong sampah mungkin Pak. Terus terang, nggak ada yang tahu. Saya itu Pak, ada masih saya simpan rapotnya. Alpa saya itu Pak, itu hampir 50. Alpa Pak. Izin itu sudah nggak terhitung. Ya memang begitu Pak. Kalau saya nggak gitu saya nggak makan. Kalau saya seperti teman-teman yang lain sekolah full day begini-begini nggak makan saya Pak. Iya Nggak betul. makan saya. Satu hari kalau sudah dapat 5.000 sudah tenang saya. Cukup untuk satu kali makan kan? Iya. 5.000 tuh Pak di Semarang untuk tahun 2014 sangat cukup. Nasi itu 3.000 udah sama lauk. 1.000 itu rokok ketengan. 1.000 lagi es teh. Itu kalau saya satu hari dapat 5.000 sudah tenang saya. Cukuplah satu hari satu kali makan nasi. Kadang 3 hari sekali baru makan nasi. Ya begitulah Pak. Makanya saya sangat distract sekali keluarga saya kalau tentang nasi sampai sekarang, karena untuk bisa makan nasi dulu saya pontang-panting loh. Terus terang itu berbulan-bulan saya survive Iya. di Semarang. Luar biasa, Ya. luar biasa. Saya nggak tahu apakah sebelum-sebelumnya Pak Stephen atau Bu Diana sudah pernah cerita ini. Saya nggak tahu, tapi ini benar-benar menginspirasi bahwa kehidupan Pak Stephen dan Bu Diana ini bisa diubahkan Tuhan
karena masuk dalam rencana Tuhan. Ya, luar biasa ini kesaksiannya. Ya, saya sih hanya berbagi apa yang saya alami, yang saya lewati, bahwa begini loh. Tuhan itu nggak melihat latar belakang kita. Tuhan nggak melihat masa lalu kita. Amin. Yang Amin. Tuhan lihat itu siapa kita hari ini. Mau kita masa lalu sebajingan apapun, Pak. Kalau kita hari ini sungguh-sungguh kita bersujud kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti pulihkan. Amin. Itu Amin. yang selalu saya pegang sampai hari ini. Betul, betul, Pak. Makanya seringkali ada orang yang berkata, aduh saya nggak layak, aduh saya begini, kehidupan saya kok nggak ada pertumbuhan, saya nggak ada transformasi. Segala sesuatunya itu sudah Tuhan tetapkan. Tugas kita itu hanya berserah sama Tuhan. Serahkan aja kehidupan kita sama Tuhan. Saya yang dulunya nggak terima Yesus pun, kalau sudah Tuhan tangkap, nggak bisa lari kita, Pak. Ya, betul. Amin. Sampai kita pelayanan. Makanya segala sesuatunya itu sudah Tuhan tetapkan. Tugas kita itu cuma berserah aja. Ini, Pak, mohon maaf, saya bukan menggurui ya, Pak ya. Enggak. Mohon maaf. Lalu fase-fase rekonsiliasinya gimana, Bu Diana? Fase-fase rekonsiliasi, transisi dari keadaan Pak Stephen waktu itu, terus bisa berdamai dengan ibu, atau kan ceritanya Pak Stephen sempat dicuci otak nih, gitu kan? Iya, sakit Pak. Anak saya itu sakit. Nah, Oh, dari dari situ. saya itu di Facebook. Dari situlah Pak endingnya. Saya datangin dia. Saya kan sudah nggak punya nomor HP-nya, nggak ada dia HP-nya. Tapi di saat dia bilang, Ma, Dan Pak aku Stephen tapi tidak ada penolakan ya? Pak nggak Stephen ada, dia tidak nyari penolakan saya. gitu Mungkin ya? nggak tahu kenapa Penolakan dari kamu siapa, cari. Pak? Kenapa kamu nyari Mama di Facebook itu kenapa gitu? Selain sakit. Wah, Perasaan kamu karena di kenapa? karena di doktrin Iya. itu tidak penolakan ya waktu itu, karena kan sudah di doktrin nih ceritanya nih. Iya, karena begini Pak ya. Setiap perkataan yang saya terima itu sangat relate. Oh, Makanya, wah bener nih. Apalagi anak SD, Pak. Orang tua kayak entah keluarga ngomong A, kita pasti A. Gitu loh. ya. Dan gini Pak ya, saya lalu menyesalnya tuh di sekarang. Kenapa kok saya mau tuh mendengar omongan mereka? Padahal kasih makan pun enggak. Gitu loh, Pak. Kok Iya, aku mau iya, ya kok dengar omongan mereka, padahal ngasih makan pun enggak. Gitu. Iya. Makanya ada satu momen ketika saya sedang bersama teman-teman lagi nongkrong. Ya kebiasaan kita lah Pak, setiap malam jam 2 ketika kami pulang ngamen habis bagi-bagi nih, teman-teman ada yang menghabiskan uangnya ya seperti minum dulu dan sebagainya. Di situasi saya yang sedang rame, sekeliling saya lagi rame, saya merasa hati saya sendirian Pak. Paham Ya, nggak sih maksudnya? ya. Saya ada Ya, merasakan ya. kesunyian dalam hati kecil saya. Iya. Dan yang pertama kali muncul dalam pikiran saya itu ibu. Oh. Iya. Dan ketika saya sampai di Kalimantan, ini kita ke ini ya. Ah. Dan ketika saya sudah sampai di Kalimantan, Ah. saya dengar dari ibu-ibu gereja, ya wanita-wanita yang kaum wanita gereja, mereka pernah ngomong sama saya, dulu waktu kamu masih di Jawa, mamamu tuh suka doa puasa loh. Dia bersujud di gereja, dia doakan kamu. Makanya di situ mungkin saya dapat jawaban, oh kayaknya itu ya. Makanya di tengah keramaian lingkungan saya ada kesunyian dalam hati saya, dan yang saya ingat itu mama mungkin. Sedang mendoakan Pak Stephen gitu ya. Karena mau bagaimanapun Pak ya, ikatan batin antara ibu dengan anak kan nggak bisa diputus sampai Betul, kapan. betul. Betul.